Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fadli Gunawan akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang uh, proposal saya mengenai pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran kelas 5 di MIPA Jombang. Adapun latar belakang proposal saya, yakni pada saat observasi di sini peneliti observasikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 4 Jombang, yakni salah satu sekolah yang berlokasi di kompleks Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Kabupaten Jombang. Nah, berdasarkan pengamatan tersebut, kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran SKI kelas 5, suasana belajarnya terlalu monoton dan membosankan. Nah, dalam meningkatkan suasana belajar yang aktif di kelas, sehingga peserta didik nantinya akan mampu menguasai materi pembelajaran yang akan didapat. Nah, di situ maka perlu untuk menggunakan model pembelajaran yang aktif, interaktif, supaya peserta didik termotivasi dalam kegiatan belajarnya serta mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, hal tersebut menarik minat saya untuk melaksanakan penelitian di sekolah ini. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penerapan model pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran SKI di kelas. Nah, dengan tindakan tersebut, maka saya mengangkat judul mengenai pengaruh model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran SKI kelas 5 di Min 4 Jombang. Adapun rumusan masalah yang saya angkat di sini yakni tentang apakah terdapat pengaruh signifikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition ini atau CIRC ini terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas 5 di MIPA Jombang. Adapun tujuannya untuk mengetahui seberapa pengaruh signifikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC ini terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran SKI kelas 5 di MIPA Jombang. Manfaat penelitiannya yakni diharapkan manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta dijadikan referensi mengenai model pembelajaran dalam menghadapi masalah tentang keaktifan belajar di kelas. Adapun manfaat praktis bagi peneliti, diharapkan ini menjadi pengalaman bagi penulis guna menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran tentang keaktifan belajar di kelas, sehingga peneliti nantinya dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat. Yakni yang selanjutnya adalah bagi lembaga. Nah, penelitian ini menjadi kontribusi dan tambahan informasi baru kepada pihak lembaga, khususnya guru yang mengajar di kelas, tentang model pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa. Manfaat praktis bagi siswa yakni dari penelitian ini diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran CIRC memberikan pengaruh terhadap keaktifan belajar siswa di kelas, khususnya pada mata pelajaran SKI. Dan yang terakhir, bagi lembaga universitas, yakni penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk menyempurnakan hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, lanjut kepada hipotesis penelitian. Di sini saya merumuskan hipotesis yang pertama adalah nolnya tidak terdapat pengaruh signifikan model pembelajaran CIRC terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas 5 di MIPA Jombang. Dan HA-nya terdapat pengaruh signifikan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran SKI kelas 5 di MIPA Jombang. Lanjut kepada originalitas penelitian, yakni saya mengutip 7 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah skripsi Muhammad Khairi, yakni
Judulnya Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Nahdlatul Ulama Al-Falah Tanjung Rejo, Jekulo, Kudus. Nah, di sini persamaannya yakni variabel bebasnya yang menggunakan pengaruh metode pembelajaran CIRC. Adapun perbedaannya, variabel terikatnya yakni hasil belajar siswa. Lalu juga subjek penelitiannya yakni siswa kelas 4 dan fokus mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah skripsi milik Muhammad Faisal Bakti. Pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI kelas 5 di Min 2 Kota Mataram tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di sini variabel bebasnya tentang persamaannya yakni variabel bebasnya mengenai pengaruh model pembelajaran CIRC. Lalu perbedaannya yaitu variabel terikatnya yaitu minat belajar peserta didik. Lalu juga subjek penelitiannya siswa kelas 5 di Min 2 Kota Mataram. Yang selanjutnya ada skripsi milik Uzairun Falevi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran CIRC terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa kelas 7 SMP 4 Pesisir Selatan. Nah, persamaannya yakni tentang variabel bebasnya model pembelajaran CIRC, lalu perbedaannya variabel terikatnya tentang hasil belajar PAI. Juga subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 7 SMP. Nah, selanjutnya skripsi tentang Intan Kurniati Roli yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran CIRC terhadap Hasil Belajar SKI kelas 7 MTS Hidayatul Mubtadiin Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, persamaannya di sini yakni tentang variabel bebasnya menggunakan model pembelajaran CIRC. Lalu perbedaan itu persamaannya tadi, lalu perbedaannya adalah variabel terikatnya yakni tentang hasil belajar serta objek penelitiannya yaitu kelas 7 MTS. Nah, selanjutnya adalah tentang yakni jurnal artikel yakni milik Novia Pratiwi lalu Laurencia Masri Perangin-Angin dan kawan-kawan tentang pengaruh model pembelajaran CIRC dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa sekolah dasar. Nah, di sini persamaannya ini menggunakan model pembelajaran CIRC serta variabel terikatnya menggunakan keaktifan belajar siswa. Lalu perbedaannya subjek penelitian yaitu kelas 5 SD Bandar Khalifah. Lalu juga perbedaannya yang kedua adalah fokus pada tema 7 subtema 1. Lalu skripsi milik Reni Octavia tentang pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap keaktifan belajar peserta didik pada materi pelantai kelas 10 di SMA Nurul Iman. Di sini persamaannya sama-sama menggunakan model pembelajaran CIRC lalu menggunakan keaktifan belajar siswa. Dan perbedaannya adalah subjek penelitian kelas 10 SMA dan fokusnya pada materi pelantai. Dan originalitas yang terakhir adalah pengaruh skripsi milik Dwi Handini tentang pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap keaktifan siswa pada materi litosfer SMA Babus Salam Pekanbaru. Nah, di sini persamaannya sama-sama menggunakan model pembelajaran CIRC dan variabel terikatnya keaktifan siswa. Lalu itu persamaannya. Lalu perbedaannya subjek penelitian yaitu kelas 10 serta fokusnya pada materi litosfer. Nah, definisi istilah saya mengambil model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition. Istilah dari CIRC ini adalah merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan pembelajaran membaca dan menulis dengan dibentuk kelompok-kelompok. Nah, maka kerjasama antar peserta didik akan maksimal. Nah, model pembelajaran CIRC ini memiliki tahapan diantaranya
Masing-masing kelompok melaksanakan kegiatan membaca, memahami isi, lalu mencatat informasi yang dibaca, serta identifikasi pertanyaan yang muncul. Lalu anggota kelompok bersama-sama mengumpulkan solusi terkait masalah-masalah yang muncul dalam bacaan. Lalu menyusun langkah penyelesaian masalah dan melakukan kerjasama dalam mengedit dan merevisi yang telah dihasilkan. Yang selanjutnya adalah definisi istilah tentang SKI. SKI ataupun Sejarah Kebudayaan Islam adalah bagian dari kurikulum pendidikan agama Islam yang diajarkan di berbagai tingkatan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, materi pelajaran ini mencakup cerita-cerita tentang Islam di masa lampau, termasuk pemikiran dan kebudayaan yang bersumber dari pandangan dan pemahaman masyarakat muslim pada zaman dahulu. Nah, definisi istilah yang selanjutnya atau yang terakhir yakni tentang keaktifan belajar. Aktivitas belajar atau keaktifan belajar adalah satu proses pembelajaran yang melibatkan tingkah laku peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar, mencakup aspek fisik, mental, untuk mengorganisir dan memproses pemahaman belajarnya. Selain itu, peserta didik juga aktif terlibat dalam mengatasi masalah dan secara aktif bertanya kepada guru. Nah, di sini pada kajian pustaka saya merumuskan landasan teori. Yang pertama adalah pengertian belajar, lalu juga ada ciri-ciri belajar, lalu pengertian pembelajaran, lalu model pembelajaran, lalu ada macam-macam model pembelajaran. Lanjut kepada teori mengenai Cooperative Integrated Reading and Composition. Di situ ada pengertian CIRC, lalu langkah-langkah pembelajaran CIRC, unsur-unsur pembelajaran CIRC, lalu ada kelebihan dan kekurangan, lalu yang terakhir adalah keaktifan belajar. Di situ saya melandaskan teori tentang pengertian keaktifan belajar, karakteristik keaktifan belajar, jenis-jenis keaktifan belajar, dan faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Nah, lalu sebab tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini penting, saya di sini menjelaskan pengertian tentang sejarah kebudayaan Islam, lalu tujuan sejarah kebudayaan Islam, ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam, dan terakhir kerangka berpikir. Nah, di sini pada penelitian ini model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition menjadi fokus untuk mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran SKI, serta dibantu dengan penggunaan metode kuasi eksperimen. Nah, dalam konteks ini model pembelajaran CIRC diaplikasikan sebagai pendekatan yang memfasilitasi siswa untuk secara kolaboratif membaca dan memahami materi sejarah kebudayaan Islam, serta mengintegrasikan pemahaman tersebut dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, ini merupakan kerangka berpikir dari judul penelitian ini. Lalu masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jombang, tepatnya pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jombang, yakni di Jalan Kiai Haji Romli Tamim, Rejoso, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Pada saat melakukan observasi, terungkap bahwa model pembelajaran untuk mata pelajaran SKI kelas 5 masih mengadopsi pendekatan yang konvensional berupa ceramah, di mana peran dominan dimainkan oleh guru, sementara siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk menyelidiki model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Lalu pendekatan jenis penelitiannya, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitiannya yakni kuasi eksperimen. Lalu desain yang digunakan adalah non-equivalent control group design dengan pengambilan sampel secara acak, yaitu random assignment.
Lalu variabel penelitian. Nah, di sini saya menggunakan variabel bebasnya model pembelajaran komparatif integrated reading and comprehension dan variabel terikatnya keaktifan belajar siswa. Nah, memasuki populasi dan sampel di sini saya menggunakan populasi yakni siswa kelas 5 di Min 4 Jombang tahun ajaran 23-24 yang berjumlah 185 siswa. Lalu sampelnya saya menggunakan teknik sampling bertujuan ataupun purposive sampling, yakni mengambil sampel dari kelas 5.1 dan 5.2 yang diajar oleh guru dengan menggunakan metode konvensional. Nah, sampel ini terdiri dari 37 siswa di masing-masing kelasnya. Kalau digabungin berarti menjadi 74 siswa. Lalu data dan sumber data. Nah, untuk data primer saya menggunakan hasil angket dan pre-test dan post-test di kelas 5.1 dan 5.2. Adapun data sekundernya, saya mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai profil sekolah yang dijadikan tempat penelitian. Lalu instrumen penelitiannya di sini saya akan menggunakan indikator-indikator keaktifan belajar yang dijelaskan oleh Paul Diedrich, yang indikatornya yang pertama adalah visual activities, lalu ada oral activities, listening activities, writing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. Lalu teknik pengumpulan datanya di sini saya menggunakan angket atau kuesioner, lalu observasi dan dokumentasi. Dan uji validitas reliabilitasnya di sini saya menggunakan correlation product moment dengan bantuan aplikasi SPSS. Lalu ada uji prasyarat analisis. Di sini saya menggunakan uji normalitas terlebih dahulu, lalu uji homogenitas, lalu uji hipótesis dengan menggunakan uji Piret sample t-test. Lalu analisis datanya saya menggunakan statistik deskriptif ataupun statistik inferensial. Adapun statistik inferensial di sini terdapat dua sub. Yang pertama adalah statistik parametrik dan statistik non parametris. Dan selanjutnya adalah prosedur penelitian. Nah, untuk prosedur yang pertama adalah tahap pra penelitian, yakni memilih tempat penelitian lalu melakukan perizinan. Selanjutnya juga melakukan observasi dan konsultasi. Dan selanjutnya juga menyiapkan perangkat pembelajaran dan penelitian. Lalu tahap penelitian dan tahap treatment, yakni melaksanakan model pembelajaran CIRC, mengumpulkan data, lalu tahap analisis data dan menyusun laporan dari hasil yang didapat. Nah, mungkin itu saja pemaparan presentasi dari saya mengenai proposal saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap keaktifan belajar siswa mata pelajaran SKI kelas 5 di Min 4 Jombang. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.